Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat-lihat ya. Ini ada kapal lagi ngedok. Cuma mobilku sampai gini-gini. Ya wis lah, kita lihat-lihat sebentar. Tak telepon Pak Haji dulu, Pak Haji Hamzah. Haji Hamzah. Kita akan ngecek ke bawah tongkang, katanya ada lecok. Wong-wong iki ya apa durung jam masuk kerja nang wis blasting lho. Halo Ji. Di mana? Saya di bawah tongkang ini. Oke. Tak tunggu di belakang Pak Ji ya. Nggih. Le jangkrik. Kok wis mulai blasting rek arek-arek iki rek. Aku lho jek durung. Ndek sebelah di blasting iki. Le. Ndi helmku jak. Sik. Kok wis mulai blasting rek arek iki. Mana Ji? Jadi ini kapal ngedok kemarin. Nanti saya buatkan videonya kalau sudah turun aja ya. Saya buatkan video di atas dek sana. Mana Ji? Bismillah. Oh ini. Iya masangnya gimana kemarin ini? Dari atas ke dalam. Hah? Di atas ada koplingnya kah? Nggak tahu itu, saya lupa dah. Besar tuh. Kayaknya di atas ada koplingnya Ji. Sebentar. Ada itunya Ji. Di atas. Ada apa? Kayak manhole. Iya kayak manhole. Kayak manhole gitu ya. Nah, tapi pas itu manhole itu pipa masuk. Iya, Berarti buka pipa di dalam. Itu Ji. Iya, dia sistemnya kayak manhole. Ada baut yang standby naik-naik gitu ya. Dia kayak gitu Pak Ji. Ya. Hah? Nggak usah lah Ji. 2 tahun kemudian. Iya. Ini anti karatnya mana? Ada itu. Bagus kah? Ini nih. Lain kan ini. Ini. Mana? Ini. Oh iya masih bagus sih. Ya wes lah. Oke. Kalau besarnya sih besar segini Bang. Apanya? Kalau besarnya. Berarti 1,5 meter lah. Lebar. Apanya 1,5 meter sih? Anunya. Apa tulangnya? Oh gitu. Iya. Oke lah. Ya wes gitu rek. Ya. Ini kapal lagi ngedok ini. Aduh. Berarti Pak Haji nggak usah buka itu. Yang penting itu apa kisi-kisinya itu kan dibersihkan. Nah, ya wes lah. Oke. Sip Ji. Kita lihat ke belakang, wih ada orang blasting rek. Sik ya. Wes gitu aja. Nggih. Atas berapa hari Ji? Atas berapa hari? Kita nggak bisa soalnya di depan itu agak banyak. Sweep spot ya? Iya. Karena kita nanti kan ini kan primer aja di sini Pak. Kita sealer sana. Oh gitu. Kita sealer sendiri. Sealer sama top coat di di Bangkalan. Jadi mana ada kekurangan nanti saya Oke boleh. Nah kalau gitu Ji, blastingnya aja sama primer aja, iya, biar aja. cepat. Iya. Oke. Ya wes lah. Nah ini spot ya, sweep spot itu ya. Jadi dipilih mana yang korosi, yang udah ngelupas itu, makanya dia blastingnya ndak full. Kalau yang di bawah ini full. Ya catnya juga masih bagus. Itu ahli cat itu ya, Pak Haji Hamzah. Sering masuk YouTube itu. Ahli cat. Ya wis, ya. Cuma ini torek, ndak ono apa-apa. Ya jadi kenapa di situ belang-belang merah-merah ndak di full, karena masih bagus catnya. Ya, primernya dalam hal ini ya, primer. Kalau top coat pasti diganti ini. Meskipun cuma sweep spot, dia topnya tetap diganti. Ya.
second dan topnya diganti. Itu. Nah, di atas juga ada pekerjaan sandblasting. Ya, sweep spot juga. Ya. Ya wis. Itu video hari ini, dan saya tidak membahas apa-apa. Nanti kita bahas di mobil lah ya. Saya mau bahas mengenai beberapa hal pertanyaan dari Tok Tok. Oke, kita keluar dulu dari area bekerja. Ya, ada banyak kapal ngedok tuh ya. Kapal ngedok. Oke. Kita balik dan kita lanjut dengan pembahasan. Ada beberapa pertanyaan di Tok Tok ya. Nanti saya carikan pertanyaannya, saya spill pertanyaannya, mungkin saya spill juga sedikit videonya. Bisa juga pertanyaan dari YouTube ya. Nah, ini ada bangunan baru juga itu. Ya, bangunan baru. Ini juga ada bangunan baru tuh. Oke. Semuanya dibikin di sini. Ya, ada kapal untuk BBM juga. Tuh kan. Ya wes. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Agak mentul-mentul enggak apa-apa ya gambarnya ya, karena sambil ini pelan-pelan. Ini saya di daerah Galangan, jadi tidak laju, tidak seperti di jalan tol. Ya, saya pelan-pelan, kemudian pandangan saya juga lurus ke depan. Oke, kita bahas mengenai pertanyaan dari Tok Tok. Nah, ini pertanyaannya. Ini berhubungan dengan kapal yang barusan terjadi kebakaran di mana? Manado ya, di Manado itu. Nah, itu saya belum berkomentar banyak. Cuma ada pertanyaan ini. Pak, kenapa sih Syah Bandar atau otoritas itu tidak ketat atau tidak tidak strict dalam pengawasan atau dalam menjalankan tugasnya gitu? Dan kenapa kapal-kapal itu tidak dibatasi usianya 15 sampai 20 tahun misalnya gitu, sudah tidak bisa beroperasi karena ya miris saja katanya melihat kapal-kapal yang sudah tua. Jadi gini Mas, di negara kita, saya bahas yang mengenai umur ya. Di negara kita belum ada aturan yang menetapkan tentang batas maksimal usia kapal. Jadi tahun 2008 saja, 2009 saya belum lulus kuliah. 2009 itu saya bekerja di salah satu galangan di daerah Gresik, dan galangan tersebut juga ada manajemen lain yang bergerak di bidang pelayaran. Itu selalu beli kapal-kapal bekas, kapal penumpang dari Jepang, dari Rusia gitu. Nah, kemudian di sini diperbaiki, dirombak, ditambahi sesuai dengan ketentuan atau aturan di sini, dimasukkan kelas gitu ya. Nah, di tahun itu dia impor kapal yang sudah berusia 20 tahun, 15 tahun lah kalau tidak salah. 20 tahun atau 15 tahun gitu. Dan sampai sekarang masih beroperasi. Bayangin, tahun 2009 sampai sekarang udah nambah berapa tahun tuh? Belasan tahun. Ditambah usianya udah 30 tahun lebih. Ya kenapa kayak gitu? Karena di negara kita belum ada aturan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian ini pemerintah lebih memperhatikan ini bukan hanya sepihak ya, bukan hanya memperhatikan oh kapal penumpangmu itu harus berumur kurang dari 20 tahun misalnya. Tapi dia juga harus memperhatikan dari segi investasi. Karena kita tahu sendiri di negara kita itu kalau mau investasi apa-apa itu mahal. Kenapa di luar bisa 15 tahun usia kapal sudah expired? Ya karena kalau misalnya dia mau memperbaiki lagi atau membangun lagi, membeli kapal yang baru itu murah gitu. Sesuai juga dengan pendapatannya tiap bulan, tiap tripnya gitu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan selain ada batasan usia kapal juga ada kebijakan, misalnya ada apa sih rek bahasanya itu rek jangkrik, fasilitas-fasilitas yang membantu pengusaha untuk memudahkan dia dalam berinvestasi gitu. Seperti itu rek. Jadi dulu itu ada kapal usia 15 tahun diimpor dan sampai sekarang masih beroperasi. Artinya dia udah berumur 30 tahun lebih. Nah, kenapa? Yaitu tadi. Karena di negara kita kalau kita mau berinvestasi kembali itu yaitu tadi rek, masalah biaya mungkin lah ya. Biaya yang terlalu gede, tidak sesuai dengan pemasukan. Ketika usia 15 tahun dia belum BAP gitu kan, jadi masalah juga pemerintah mau menerapkan
kapal ini harus baru, harus tidak boleh lebih dari 15 tahun, tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah itu mungkin ada hubungannya nanti itu ya ketika pemerintah mau menerapkan itu gitu. Nah sehubungan dengan yang tadi, kenapa pertanyaan di atasnya tadi ya, kenapa sah bandar atau otoritas, nah itu diantisipasi dengan penerapan aturan yang konsisten gitu ya, konsisten ya, jadi oke lah, kita tidak bisa berinvestasi kembali, tidak bisa membeli kapal yang baru lagi ketika kapal kita masih berusia 20 tahun, 30 tahun gitu. Tapi harusnya paling tidak pemerintah menerapkan, jadi untuk kapal yang 0 sampai 10 tahun itu perlakuannya surveinya ini gitu. Nanti 10 tahun sampai 20 tahun perlakuan surveinya harus ada tambah ini. Tapi sebenarnya di kapal tanker itu sudah ada kapal tanker yang single bottom dan single hull itu sudah diterapkan yang namanya CAP, Condition Assessment Program atau CAS ya, Condition Assessment Scheme. Jadi kapal itu ketika udah berusia 20 tahun dia harus dihitung kembali konstruksinya. Dari segi materialnya diuji apakah kuat tariknya masih sama, karena kapal itu kan dia kena lengkuk seperti ini, itu dia menjadi getas. Nah, apakah dengan lengkuk selama beberapa puluh tahun, 20 tahun, 15 tahun itu elastisnya masih memenuhi, itu harus dilakukan pengujian. Nah, mudah-mudahan ada kebijakan seperti itu ya dari negara gitu. Nanti usia 20 tahun ke atas harus ditambah apa gitu ya, dihitung lagi modulusnya, diketahui lagi kekuatan materialnya. Mudah-mudahan nanti ke situ untuk ya tujuannya untuk safety, tetap untuk safety itu ya Mas ya. Terima kasih pertanyaannya. Intinya yang bisa saya jelaskan itu tadi, yang pertama, negara kita belum ada aturan berapa maksimal usia kapal boleh berlayar, tapi di stakeholder tertentu ya, user atau pemakai kapal itu, contohnya Pertamina sudah menerapkan usia 25 tahun, bahkan ke depan rencananya ada 20 tahun maksimal bisa dipakai gitu. Seperti itu Mas ya. Dan yang kedua mengenai aturan, ya mudah-mudahan pemerintah dengan adanya kejadian-kejadian ini bisa membuat aturan baru untuk kapal penumpang dengan GT sekian ya, GT sekian, usia sekian harus survei ini. Nanti usia di atas 10 tahun harus ada tambahan survei ini. Nah, seperti itu. Ya tentunya juga harus ditunjang dengan adanya yaitu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kemudahan untuk para pelaku usaha di bidang pelayaran ini atau kapal penumpang ini ya. Untuk sementara itu pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke bukan pertanyaan sebenarnya ya. Saya ada baru diskusi dengan salah satu pengusaha di Pontianak mengenai propeller. Jadi suka salah nyebut ya, propeller ya. Jadi gini, dia ada bangun satu tugboat ukuran 20 berapa meter ya, 26 meter gitu ya. Nanti kalau disebut ukurannya pasti udah tahu nyindir saya ini. Ya bener, 26 meter. Kemudian mesinnya dipasang menggunakan mesin 1000 horsepower kali 2 ya, 26 meter dipasang 1000 horsepower kali 2 gitu. Lalu beliau pesan propeller ke salah satu supplier propeller yang ada di Jakarta gitu ya. Kemudian dikasih ukuran propeller 2,5 meter dengan diameter 2,5 meter. Lalu saya awalnya ada nanya, sebelum pesan itu ada salah satu stafnya ada nanya, saya kasih perhitungan sesuai perhitungan saya gitu ya. Propellernya itu hanya sekitar 2,15 meter gitu, dengan efisiensi 89% ya, satu efisiensi engine, efisiensi propeller 89%. Nah, anggaplah 2,2 meter gitu lah ya. Kemudian datang 2,5 meter, bukan datang informasi ya, dapat informasi dari penjual propeller, dia harus menggunakan propeller dengan diameter 2,5 meter. Lalu saya bilang enggak cukup tempatnya Pak, Bapak miringkan gini pun enggak cukup. Kemudian kalau diturunkan nanti gearboxnya itu akan kena ke bottom gitu ya. Nah kemudian saya disuruh telepon sama suppliernya, penjual
penjual propellernya gitu. Kemudian saya nelpon beliau karena saya udah cukup kenal lama juga dengan beliau, sering berdiskusi juga dengan masalah mesin, masalah propeller gitu ya. Nah, karena beliau waktu pemilik kapal tadi itu pesan propeller hanya menunjukkan power engine dan rasio gearbox, sehingga di perhitungan itu muncul diameter 2,5 meter itu untuk efisiensi dengan efisien untuk mesin tersebut gitu, tanpa memperhitungkan bodi kapalnya gitu, tanpa memperhitungkan bodi kapalnya. Lalu ada sedikit berargumen tadi itu, jadi beliau berasumsi atau saya tanya, Pak, kenapa kok 2,5 meter? Lalu beliau bercerita bahwa dayung itu yang efisien itu ya pipi dan panjang. Itu kalau propeller tugboat itu kan perlu supaya bolat poolnya itu gede, sehingga untuk mencapai bolat pool gede itu dia harus pipi dan panjang dan mengacunya ke dayung, nah, seperti itu. Sehingga propellernya itu harusnya diameternya gede dan bentuk daun per daunnya itu agak pipih gitu, seperti itu. Lalu saya kasih tahu juga, saya pernah lihat kapal kargo, mesinnya itu 1000 horsepower, diameternya itu 3,5 meter gitu. Seperti itu. Diameternya 3,5 meter. Nah, kalau misalnya menghitung propeller berdasarkan mesin saja, ya 3,5 meter harusnya lebih efisien kalau ikut patokan dia lebih gede, lebih itu. Cuma kan kalau tugboat 26 meter, tingginya aja cuma 3,1 meter, mau dikasih propeller 3,5 meter kan enggak match gitu. Jadi harus mempertimbangkan semuanya. Oke lah, kalau begitu perhitungan propeller ini kita revisi sesuai dengan bodi kapalnya. Ya memang harusnya seperti itu. Kita mendesain propeller itu sesuaikan dengan bodi kapalnya. Oke lah, mesinnya gede, harusnya propellernya juga gede, tapi disesuaikan juga dengan kondisi kapalnya segede apa, sehingga ditemukan ukuran yang sesuai dengan kapal itu dan paling efisien. Karena gini propeller itu bukan hanya diameter, parameter utamanya yang membuat efisiensinya dia naik. Yang pertama, dia juga ada pitch ya, ada rig ya, sudut rig itu tadi. Sudut rig, ada pitch, ada skew, kemudian ada bentuk dari foilnya atau bentuk dari potongan potongan per daunnya ya, itu kan ada kayak foil gitu, kayak sayap pesawat itu efisiensinya bisa dari situ, bukan hanya melulu di diameter. Makin besar makin bagus. Kalau propellernya besar tapi pitchnya kecil, ya sama saja, sami mawon, tidak ada tenaga. Ya, jadi itu harus saling berhubungan, propeller, pitch, rig itu harus saling berhubungan, dan tentunya disesuaikan juga dengan bodi kapal. Nah, makanya kita tadi berargumen seperti itu, diskusi seperti itu, dan beliau terima dan akan merevisi hitungan propellernya yang disesuaikan dengan engine, disesuaikan dengan bodi kapal juga. Ya, seperti itu ya, asik ya cerita-cerita seperti itu, bahan diskusi. Kalau itu dibuat konten dan kita duduk bersama membuat sebuah podcast gitu, kayaknya lebih seru. Jadi teman-teman bisa lebih bisa lebih membayangkan gitu, yang kita bicarakan itu apa sih, dan penyampaiannya gimana supaya tidak terlalu menjudge atau tidak terlalu saling menyudutkan, seperti itu ya. Itu saja cerita kali ini. Dan tentang pengedokan tadi ya, sudah banyak sekali saya buatkan video pengedokan, ada SS, ada intermediate, apa saja yang harus disurvei, apa yang saya harus diuji NDT, seperti itu. Ya, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu luangnya, karena kalian nontonnya bisa sambil tidur, bisa sambil gini Kalau sambil gini kamu bukan nonton Taman Sibde sih, tapi nonton yang lain. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.